Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, Nak. Iya, Bu. Ibu izin share screen ya, Nak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Baik. Bu. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita berkah. Dipimpin sama Galih ya, Galih. Siap, Ibu. Ayo teman-teman Siap. semuanya bersiap. Iya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Galih. Anak-anak hebat, sebelum pembelajaran ini mulai, Ibu ingin memberikan informasi bahwa kita harus selalu menjaga 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Anak-anak hebat, kalau Ibu tanya, ya betul, kalau Ibu tanya anak-anak hebat, kalian jawab siap, Iya. bisa? Bisa ya? Bisa. Kita coba dulu. Anak-anak hebat. Siap. Siap. Terima kasih semangatnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ayo kita bernyanyi dulu ya, supaya kita semakin cinta kepada bangsa kita dan kita menjadi pemuda-pemudi yang hebat untuk bangsa kita. Pemudi pemuda Indonesia, terjun musik kita untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi Baik, terima kasih anak-anak. Kalian telah menyanyikan secara bersama-sama ya. Selanjutnya, anak-anak hebat. siap. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu mengenai ekosistem, subtema 2, tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua di kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan pada ekosistem dan teks non-fiksi. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah kita mengamati gambar mengenai hubungan energi dan rantai makanan melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat merinci hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan mandiri. Kemudian yang kedua, menyimak video pembelajaran mengenai ekosistem, anak-anak dapat menyimpulkan hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan integritas. Lalu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menciptakan karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan kreatif. Dan seterusnya, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyusun konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan tepat. Kemudian, melalui gambar hewan yang disajikan, anak-anak dapat mengarang non-fiksi tentang rantai makanan dengan mandiri. Anak-anak hebat, Siap. hari ini Ibu lihat tidak ada yang absen ya, semua hadir ya. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Gali telah menjawab. Lalu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita coba bersama ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Hebat. Semangat sekali anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok belajar ya. Yang pertama, kelompok 1 ada Nur Salma, Iip, Diana. Kelompok 2 ada Imas, Rizky, Anissa. Kelompok 3 ada Gali, Dewi, Tia, dan Nurtika. Anak-anak, coba perhatikan di sini. Ada nasi goreng dan telur. Siapa yang suka makan nasi goreng dan telur? Saya, Bu. Oh, hebat Gali. Gali tadi pagi sarapannya dengan apa, Gali? Ya, Sarapannya dengan apa, Gali? sarapannya tadi pakai nasi goreng sama telur. Goreng dan telur ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ibu memiliki pertanyaan. Pagi tadi, Edo sarapan menggunakan telur ayam. Ketika Edo memakan telur ayam, Edo mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Bagaimana ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Ada yang tahu jawabannya? Ibu minta Dewi ya untuk menjawab ya. Ibu, bagaimana ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur dari dia makan, Bu? Karena kan mendapatkan nutrisi, Bu. Wah, hebat sekali Dewi. Good job. Kita beri tepuk jempol yuk. Beri tepuk jempol untuk Dewi. Jempol, 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 jempol. bagus. Bagus. Hebat ya Dewi. Betul sekali ya. Apa yang dimakan oleh ayam itu akan menghasilkan energi. Lalu dari energi tersebut, ayam tersebut menghasilkan telur. Nah, sebagai berikut penjelasannya ya. Ayam menghasilkan telur karena mendapatkan energi dari apa yang dimakan ayam. Nih, ini ada ayam sedang makan. Kemudian akhirnya berproseslah menjadi membuahkan telur. Nah, sekarang Ibu minta Anissa untuk membaca. Bisa? Bisa, Bu. Siap. Terima kasih, siap Anissa. Silakan baca Anissa. Baca ya. Energi merupakan kemampuan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan serta menyebabkan perubahan-perubahan pada beberapa hal. Makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan, membutuhkan energi untuk dapat mempertahankan fungsi dari tubuh dan menjalani kehidupan. Good job, Anissa hebat ya membacanya, semangat. Nah, selanjutnya Ibu mau minta Gali untuk membaca. Bisa Gali? Iya, Ibu. Silakan Gali baca ya. Ya, aliran energi. Ya, Bu ya. Aliran Iya, energi betul. adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari. Lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi karnivora hingga sampai ke saproba. Oke, semangat sekali Gali. Terima kasih ya Gali. Nah, tadi Gali dan Anissa telah membacakan materi yang tadi kita akan bahas ya, agar kita lebih menguasai lagi pembelajaran. Mari kita simak video pembelajaran rantai makanan ya, Nak. Silakan duduk yang baik, Nak. Perhatikan. Assalamualaikum. Kita sudah masuk ke tema Apakah 5, terdengar subtema suaranya? 2. Mendengar, Bu. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1.
Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Baik anak-anak, apa sedang memperhatikan? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, tadi kita telah menyimak tentang apa, Nak? Rantai makanan ya. Hebat, tentang rantai makanan. Contoh dari pengurai apa sih? Ada yang bisa tahu? Bisa menjawab? Contoh dari pengurai apa ya? Anak-anak? Jamur, Bu, jamur. Iya, pinter. Jawabannya betul, jamur. Hebat sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya, Nak. Nah, di sini Ibu minta Bu Nurtika untuk membacakan cara kerjanya. Silahkan. Baik, Ibu. Siap. Cara kerja. Yang pertama, ambillah amplop, kemudian tentukan jenis ekosistemnya. Yang kedua, bagilah tugas kepada setiap anggota untuk menggambar hewan berdasarkan tingkat rantai makanan di kertas HPS. Yang ketiga, berilah warna. Keempat, gunting berdasarkan bentuk hewan. Lalu yang kelima, buatlah beberapa tanda panah. Yang keenam, setelah selesai, tempelkan di atas styrofoam sehingga membentuk produk rantai makanan. Yang ketujuh, buatlah kesimpulan. Dan kedelapan, presentasikan di hadapan teman-teman. Terima kasih terima kasih Nur Rafika. Hebat sekali ya Sama-sama, telah Ibu. membacakan. Nah, selanjutnya kita pilih amplopnya ya. Ibu akan membagikan amplopnya. Kelompok 1 amplopnya ini sebelah kiri, kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 amplopnya yang ketiga yang sebelah kanan. Siap? Siap. Baik, kalau begitu silahkan kalian buka amplopnya. Nah, ternyata
Kelompok 1 dapat kelompok padang rumput. Kelompok 2 dapat ekosistem laut. Kelompok 3 dapat ekosistem sawah. Nah, tugasnya silakan kalian mengerjakan LKPD membuat tentang rantai makan makanan berdasarkan tadi ya ekosistem masing-masing. Nanti kalian tempelkan pada styrofoam. Lalu nanti kamu sebelum ditempelkan dibagikan dulu mana yang digambar oleh Nur Salma atau Iip dan Diana. Jadi dibagi-bagi ya, siap? Siap, Bu. Siap, silakan dikerjakan. Baik. Iya. Waktunya telah habis. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Hebat, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu minta kelompoknya padang rumput untuk mempresentasikan hasilnya ya, yang diwakilkan oleh Nur Salma. Silakan Nur Salma. Oke, Bu. Nah, ini Bu hasil kelompok kami, yaitu tentang ekosistem rantai makanan yang ada di kelompok ini, yaitu di padang rumput kami menemukan ada tumbuhan. Nah, tumbuhan tersebut dimakan oleh kambing. Kemudian kambing dimakan oleh singa. Nah, akhirnya singa ini lama-kelamaan dia akan mati dan menjadi pengurai. Nah, dari pengurai ini tumbuh kembali menjadi tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu Kak Ibu. Hebat. Pinter sekali Nur Salma dan kelompok 1. Kita beri tepuk semangat buat Nur Salma. Yeay, hebat ya. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk menyampaikan benar tidak apa yang disampaikan oleh Nur Salma. Silakan kelompok 2. Jadi kita lihat ya, kelompok 2 ada Imas. Apa yang sudah disampaikan Salma betul sekali, Bu. Sudah Hebat tepat ya. dengan pemahaman saya. Hebat sekali. Terima kasih Imas telah memberikan sarannya ya. Anak-anak, Siap. tadi setiap kelompok telah mempresentasikan tentang hasil kerjanya ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi anak-anak. Dari contoh hewan-hewan pada ekosistem tadi, kita dapat membuat karangan non-fiksi Bentar loh. lagi. Masih ingat apa itu non-fiksi? Nah, silakan. Rizky, Ibu minta ya untuk membacakan apa itu non-fiksi. Kita mengingat pembelajaran sebelumnya, Rizky. Ibu Rizkinya lagi ke toilet. Oh iya, boleh sama siapa yang mau maju? Saya, Bu, Boleh, silakan. membacakan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan berbasis data sebenarnya. Disajikan dengan gaya bahasa formal atau non-formal, berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi. Pintar. Kita beri tepuk jempol dulu ya. Tepuk jempol. 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 Bagus. Bisa, anak-anak? Bisa, Sekali Bu. lagi. Beri tepuk jempol. 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 Bagus. Hebat sekali ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 2, yaitu mengenai karangan non-fiksi. Nah, di sini kita akan membuat karangan non-fiksi berdasarkan tadi hewan yang telah dipilih oleh setiap kelompok ya. Nah, di sini yang pertama, kegiatan sebelumnya kamu bersama teman kelompokmu membuat hasil produk rantai makanan pada ekosistem tertentu. Pilihlah salah satu gambar hewan berikut. Kemudian setelah itu, buatlah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Ibu beri waktu ya, 10 menit ya. 10 menit cukup ya. Cukup, Ibu. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya, Nak. Waktunya telah selesai. Sudah selesai, Nak? Ibu. Ah, hebat. Sudah pada selesai. Anak-anak Ibu hebat sekali. Nah, sekarang kita presentasikan ya oleh kelompok 2, yaitu kelompok ekosistem laut. Silahkan Imas untuk mempresentasikannya ya.
Iya Ibu, terima kasih banyak. Saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok, yaitu karangan non-fiksiku. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Salah satu ekosistem di bumi ini adalah laut. Kita tahu bahwa laut menjadi habitat para makhluk hidup laut, mulai dari anemoon laut, ikan, gurita, cumi-cumi, kepiting, kerang, paus, hiu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, ekosistem laut juga tidak terlepas dari rantai makanan. Salah satu rantai makanan laut ini melibatkan paus orca ya Bu itu yang merupakan Iya, betul. paus pembunuh. Beberapa makhluk hidup lain yang terlibat antara lain fitoplankton, zooplankton, ikan teri, ikan tuna, anjing laut, dan organisme pengurai. Setiap makhluk hidup tersebut memiliki peran dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Wah, hebat sekali kelompok ekosistem laut. Kita beri tepuk jempol kembali yuk. Beri tepuk jempol. Bagus, Bagus. bagus, bagus. Anak-anak hebat sekali ya. Tadi kalian telah mengerjakan LKPD pertama, yaitu membuat rantai makanan dengan ekosistem yang berbeda. Kemudian tadi juga anak-anak udah hebat membuat karangan non-fiksi berdasarkan hewan yang telah dipilih. Nah, sebelum itu kita kerjakan soal kuisis yuk. Silakan anak-anak siapkan alat perangkatnya ya. Tadi udah disiapkan sebelum pembelajaran. Silakan kamu masukkan link berikut pada alat perangkatnya ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Sudah, Ibu. Hebat sekali. Ayo kita lihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Jeng, 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 jeng. 1, 2, 3. Hore. Nur Salma. Hebat. Selamat ya. Telah menjawab dengan baik. Mudah-mudahan yang lain juga mengikutinya ya. Baik. Anak-anak. Siap. Siap. Nah, sebelum Ibu tutup, kita bernyanyi dulu ya, Nah. Siap? Nah, ini ada lagu dari Papua. Ada yang tahu lagu apa ya? Apa ya? Kita coba cek Yangko. ya. Iya, betul. Suaranya terdengar tidak, Nak? Dengar Ibu. Terdengar, Bu. Iya. Ayo nyanyi semuanya, Nak. Baik, terima kasih semangatnya. Hebat sekali, luar biasa ya, Nak. Nah, anak-anak. Siap. Hari ini apa yang telah kita pelajari?
Ibu minta siapa yang berani, nanti Ibu kasih reward ya. Siapa yang berani menyampaikan pembelajaran yang telah kita lalui? Ayo. Ya, saya Bu. Boleh, silakan. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanannya ada di laut, ada di sawah. Terus juga kita mengenal tentang teks non-fiksi. Kita menceritakan kembali rantai makanan yang sudah kita bikin, kita ceritakan dalam bentuk teks non-fiksi. Hebat sekali Rizky, luar biasa. Ibu berikan rewardnya ya. Ini rewardnya ya Rizky. Terima kasih Rizky. Tadi juga Nur Salma telah, ya sama-sama. Tadi Nur Salma juga telah menjawab dengan nilai tertinggi ya. Nur Salma nih rewardnya. Baik, anak-anak. Hari ini tadi kita telah belajar. Iya, hari ini kita telah belajar mengenai ekosistem, yaitu dengan rantai makanan. Yang pertama ada rantai makanan apa? Yang pertama, Produsen, pintar, good job. Yang kedua ada konsumen, hebat. Ada konsumen 1 dan konsumen 2. Lalu yang terakhir ada pengurai. Hebat, anak-anak Ibu pada pintar semuanya, good job ya. Nah, nanti tugas di rumah, amatilah daerah sekitarmu. Apakah terdapat ekosistem lainnya? Lalu jika ada, hewan apa saja ya? Nanti buatkan rantai makanannya ya, Nak. Siap? Siap ya? Siap, Bu. Terima kasih anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Silakan kali untuk menutup pembelajaran hari ini ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa langsung pulang ke rumah ya. Salamkan. Ibu, thank you. Ya, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Terima kasih, Ibu. Salam ya kepada orang tua kalian ya. Ya. Dan jangan lupa selalu tetap jaga protokol kesehatan agar kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.